welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Syira Antena. Dan hari ini aku akan ceritain ke kalian film. Ini filmnya gila banget sih guys. Jadi kalau kalian udah lihat thumbnailnya, mungkin kalian udah agak-agak pahami tentang apa. Ini itu tentang apartemen. Jadi ada apartemen nih yang dibangun dari campuran tubuh orang. Oh my god. Kalian harus siap-siap. Siapin teman-teman kalian, ada bareng-bareng nobar supaya bisa serem-seremnya bareng-barengnya, nggak sendirian. Dan kalau kalian nonton ini malam-malam, mad news. Oke guys, langsung aja kita mulai ke dalam filmnya. Oke guys, film ini judulnya adalah Wall In. Film ini diawali ketika seorang gadis terbangun dan menyadari bahwa dirinya itu terjebak di dalam sebuah ruangan kecil. Tiba-tiba keluar cairan semen dari balik lubang yang memenuhi ruangan tersebut hingga membuat gadis kecil itu berteriak ketakutan dan akhirnya ia terkubur hidup-hidup. Gila banget gak sih? Awal-awalnya udah kayak gini guys. Oke, kita mulai dari 15 tahun kemudian, sebuah keluarga mengadakan pesta kecil untuk merayakan kelulusan putrinya bernama Sam Wolsak. Sang ayah merupakan pemilik dari perusahaan pembongkaran bangunan, mengajak anaknya untuk bergabung ke perusahaannya sebagai hadiah atas kelulusannya itu. Dengan senang hati, Sam menerima ajakan ayahnya dong. Terlebih lagi, ia langsung ditawari sebuah proyek besar. Ayahnya juga akan memberikannya tiket liburan ke Eropa bersama sang pacar Peter jika ia berhasil menyelesaikan proyek besar pertamanya itu. Nah, setelah pesta kecilnya selesai, Sam langsung pergi menuju lokasi proyek pertamanya. Beberapa jam kemudian, Sam tiba di lokasi yang merupakan gedung apartemen. Namun, gedung itu lebih terlihat seperti sebuah penjara. Di sana, Sam disambut oleh seorang penjaga apartemen yang bernama Mary. Jimmy, yang merupakan anak laki-laki dari Mary ini, datang dari pintu utama dan masuk ke dalam bangunan. Sang ibu menyuruh Jimmy untuk mengantar Sam menuju kamarnya, yaitu kamar 208. Sambil memberitahu segala aturan di dalam apartemen itu nih guys. Setiba di lantai 2, Sam dikagetkan dengan lampu yang tiba-tiba padam. Jimmy juga mengingatkan kepada Sam untuk tidak naik ke lantai 8 ataupun atap bangunan tanpa menjelaskan alasannya itu apa sebenarnya. Setibanya di kamar, Sam bingung dengan kamar yang ditandai dengan nama Julie. Tanpa berpikir panjang, Sam lebih memilih membersihkan dirinya dan mengabaikan hal tersebut. Setelah mandi, Sam tidak sengaja bertemu Mary yang sedang berkeliling bangunan. Sam bertanya kepada Mary, ada berapa orang yang tinggal di apartemen ini? Ternyata jumlah penghuni di apartemen hanya 4 orang, di mana 2 orang tersebut termasuk Sam dan Jimmy. Sisanya ialah penghuni tetap nih guys. Namun Sam merasa ada yang aneh karena penghuni lama di kamarnya tidak membawa segala perabotannya. Besoknya Sam memeriksa struktur bangunan untuk dibuatkan laporannya yang akan diberikan ke perusahaan ayahnya nih. Tidak lama kemudian, ia pergi ke minimarket untuk membeli beberapa makanan dan minuman. Di sana, saya meminjam sebuah komputer untuk mencari informasi mengenai bangunan tersebut. Akhirnya, ia mengetahui bahwa pada tahun 1993, tepatnya 3 tahun setelah apartemen itu dibangun, Malesstrasse dan 16 orang lainnya meninggal di dalam tembok apartemennya itu. Sesampai di bangunan itu, Sam kembali menandai titik ledak terbaik untuk merobohkan bangunan. Namun ia terkejut banget karena ada seorang pria berlari ke arahnya sambil membawa kapak. Pria tersebut ialah salah satu penghuni yang tidak setuju dengan penggusuran apartemen ini. Malam harinya, Jimmy mengajak Sam ke lantai 8, padahal sebelumnya Jimmy kan melarang Sam untuk ke sana kan. Jimmy menunjukkan ruangan yang menjadi tempat saksi bisu atas kematian Malesstrasse dan seorang anak kecil bernama Julie. Bahkan ayahnya menjadi korban dari insiden aneh tersebut loh. Di atas tembok nampak tergambar wajah Malesstrasse. Lalu Jimmy sambil bercanda mencoba menakut-nakuti Sam nih. Namun dari kejauhan Sam menyadari seseorang sedang mengawasinya. Jimmy lalu mengejar orang itu dan meninggalkan Sam sendirian. Saat itu senter yang dipegang Sam tiba-tiba mati yang membuatnya panik hingga terjatuh. Beruntung Jimmy menemukannya dan membawanya keluar dari ruangan itu. Jimmy menawari dirinya untuk mengobati lutut Sam yang terluka akibat jatuh tadi. Lalu Jimmy itu mengambil kesempatan malah mengelus kaki Sam alih-alih mengobatinya. Sampai Sam itu mulai menyadari dan menyuruh Jimmy berhenti. Malamnya Sam menyadari bahwa kaca di belakangnya berguncang hebat. Ia lalu melepaskan cermin itu. Tetapi tiba-tiba keluar darah dari paku yang menjadi penyangga cermin dan tubuh Sam ditarik masuk ke dalam tembok. Saat tersadar, tubuhnya perlahan tenggelam di dalam semen
Namun ternyata saat itu ia hanya bermimpi. Sam keluar kamar dan terkejut karena Peter datang ke sana. Ia lalu mengajak pacarnya naik ke lantai 8 dan di sana mereka menemukan ruangan rahasia menuju ke lubang yang sangat dalam. Dari dalam lubang itu ia bisa melihat kamar mandi di kamar 208 yang berarti selama ini Jimmy telah mengintipnya secara diam-diam. Selain itu ada sebuah pintu yang merupakan tempat pembuangan sampah. Tiba-tiba Mary muncul dan kebingungan melihat Sam di sana. Sam melaporkan kepada Mary bahwa Jimmy telah mengawasinya saat di kamar mandi. Ibunya seketika memarahi dan Jimmy langsung pergi dari sana. Peter lalu mengajaknya pulang besok pagi, namun sebelum itu dia kayak bermesraan gitu guys di dalam kamar. Sementara Jimmy berada di depan kamar Sam hanya bisa bersedih. Ketika Sam bersiap-siap untuk pulang, Jimmy datang meminta maaf sambil memberikan salinan jurnal milik Malestrosa mengenai struktur bangunan yang didapatkan dari kamar si nenek tua. Sam menjadi antusias, kemudian mengikuti Jimmy untuk mencari tahu ruangan di lantai. Mereka mendengar Jimmy teriak kayak minta tolong gitu dari bawah lubang besar. Sam berniat turun ke bawah untuk menolong Jimmy yang terjatuh. Peter yang berjaga di atas tiba-tiba kayak tertembak besi tajam hingga ia tewas. Hal itu membuat Sam terjatuh ke bawah karena tidak ada yang memegang tali katrol guys. Sam terbangun di dalam lubang tanpa mengenakan baju dan ia bersama seorang pria. Pria itu adalah Malestrosa yang terkurung di lubang apartemen sambil memegang radio yang terdapat suara Jimmy meminta tolong. Jimmy lalu muncul dari atas lubang dan melemparkan sebuah surat yang berisi bahwa Jimmy tidak mengizinkan Sam pergi dan ia harus belajar mencintai Jimmy. Jimmy secara diam-diam mengirimkan laporan kerja milik Sam ke perusahaan ayahnya dan menenggelamkan mobilnya ke danau agar dikira bahwa Sam pergi berlibur bersama Peter. Di dalam lubang, Sam memperhatikan gerak-gerik Malestrosa dan Jimmy muncul kembali dari atas lubang dengan memberikan sebuah kaset kepada mereka. Jimmy menyuruh mereka berdua untuk menari dan berciuman karena jika tidak maka mereka akan sengsara di sana. Sebagai hadiah, Jimmy mengirimkan walkie-talkie dan makanan kepada Sam maupun Malestrosa. Sementara itu, pria penghuni apartemen lainnya harus meninggalkan apartemen karena tidak lama lagi akan segera diruntuhkan kan apartemennya. Sedangkan si nenek tua tetap berada di sana tanpa tahu apa yang akan terjadi. Sam yang kehabisan akal mencoba merayu Jimmy dengan alasan ia membutuhkan obat untuk luka-lukanya dan mengakui bahwa ia sangat suka ketika Jimmy mengelus kakinya pada malam itu. Bahkan Sam sengaja membuka bajunya di depan mata Jimmy. Namun semua hanya sia-sia. Hujan turun di lubang itu membuat Sam terkejut karena jasad pacarnya terkubur di sana. Tidak lama Malestrosa bercerita bahwa ia sudah terkurung selama 5.106 hari oleh Mary. Wow, berarti kayak keluarga itu serem banget gitu guys. Selain itu Mary berbohong mengenai cerita bahwa Malestrosa tewas di dalam tembok. Padahal yang tewas ialah penghuni lainnya. Mary mengurung Malestrosa karena ingin balas dendam atas kematian suaminya. Malestrosa juga mengakui bahwa ia masih mempercayai kepercayaan primitif yang jika tidak ada makhluk hidup, jika ada makhluk hidup yang ditumbalkan sebagai korban, maka bangunan akan menjadi lebih kokoh. Tidak lama jadi kayaknya Malestrosa juga agak-agak serem. Dia tuh kayak pakai tumbal supaya bisa bangun bangunan itu. Terus si Mary juga jebak si Malestrosa karena telah membunuh suaminya dan sebagainya. Jadi berbarumit banget nih guys. Nah, tidak lama Mary itu curiga mengapa Peter dan Sam tidak pamit kepadanya saat pergi. Ia langsung pergi ke lantai 8 dan mendengar suara teriakan Sam dari bawah lubang. Tetapi ia malah menutup lubang dan memarahi Jimmy karena seharusnya lubang itu dibuat untuk mengurung Malestrosa. Dan dia takut perbuatannya nanti akan ketahuan sama polisi kalau misalkan ada orang lain di situ. Siang harinya tim peledak datang untuk menghancurkan apartemen tersebut. Sam yang berusaha keluar dari lubang tidak diizinkan oleh Malestrosa sehingga ia mengikat tangan Sam. Malestrosa membuat kuburan dengan beberapa aliran pipa yang terhubung dengan tangki semen. Setelah Sam berhasil melepaskan ikatan tangannya, ia hendak menusuk Malestrosa. Malestrosa juga tidak terkejut dan ia menyuruh Sam untuk membunuh dirinya agar apartemen tetap kokoh. Jadi Malestrosa tetap gila juga gitu guys.
Di akhir nafasnya ia berterima kasih kepada Sam karena telah membantunya untuk tewas di dalam bangunan yang merupakan karyanya sendiri. Di luar, tim peledak bersiap untuk meledakkan bangunan, namun Jimmy tiba-tiba masuk dan pergi menyelamatkan Sam, sehingga bangunan itu tidak jadi diledakkan. Ayahnya Sam terkejut anaknya berada di lubang itu. Jimmy lalu meminta maaf kepada ayahnya Sam dan ia melompat ke lubang itu sehingga ia meninggal di sana. Sedangkan Sam berhasil diselamatkan. Rumit banget ya hidupnya ini ya. Terus akhirnya Mary harus dipenjara karena terlibat dalam penyekapan tersebut, terutama penyekapan dari Malestrosa. Di akhir film, Sam memuji seluruh karya dari Malestrosa yang berjumlah 27 bangunan yang tetap berdiri kokoh. Akhirnya apartemen itu tidak jadi diruntuhkan untuk menghormati jasa Malestrosa. Tapi yang seremnya berarti ada 27 bangunan itu berarti banyak tumbal yang digunakan Malestrosa untuk membangun bangunan itu kan. Oke guys, menurut kalian gimana film ini? Menurut aku film ini bagus banget dan gila banget plotnya, kayak bikin deg-degan dari awal sampai akhir. Tapi ini keren banget sih. Apakah kalian percaya kalau misalkan selama ini kayak di dunia ini, apakah benar-benar ada apartemen yang kayak harus ada tumbal supaya apartemen atau bangunan itu berdiri kokoh? Kalau ada, serem banget. Kalau ada juga kalian boleh komen di bawah. Kalau ada kisah nyatanya nanti aku ulik dan aku bisa bikinin lagi video buat kalian untuk kisah nyatanya. So, sekian dulu dari aku. Terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, thank you so much. Sampai jumpa di video-video seru berikutnya. Bye-bye.